Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai materi terapan turunan. Oke, kita langsung mulai aja. Terapan turunan ini kita akan membahas fungsi maksimum, minimum, dan titik belok ya, serta gambar grafik tentunya ya. Kita mulai dari harga maksimum dan minimum. Andaikan daerah asal X ini dari suatu fungsi f mempunyai titik C, maka dikatakan Fc adalah nilai minimum dari f pada S jika Fc lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di dalam rentang S. Jadi Fc nya paling besar ya, jadi nilainya maksimum. Lebih besar sama dengan dari semua fx lainnya. Kalau minimum kebalikannya, lebih kecil dari semua fx lainnya. Jadi nilai ekstrim ini adalah nilai max atau min. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Ini minimumnya di sini ya, ini nilai minimumnya. Nah, ada ini dari cekung ke bawah pindah ke cekung ke atas, ini ada titik beloknya. Ya. Halo, LFM siang. Timah. Kita lanjutkan. Oke, fungsi naik dan fungsi turun. Halo, ya. Ayah, halo, gimana? Oke, kita lanjutkan. Nah, fungsi naik dan fungsi turun. Andaikan fungsi y-nya fungsi x memiliki turunan di setiap x dari sebuah interval i, selang atau interval ya, maka f aksen x lebih besar 0 ini merupakan fungsi naik. Kalau f aksennya lebih kecil 0, fungsinya turun, sama dengan 0 stasioner. Naik itu artinya fungsinya bertambah. Jadi nanti kalau ditanyakan di mana fungsinya bertambah, nah cari pada saat f aksen lebih besar sama dengan lebih besar 0 yang sama dengan itu stasioner. Kalau turun kebalikannya berarti berkurang. Oke, kita lanjut mencari harganya, harga maksiminnya ya. Ada dua cara. Yang pertama turunan pertama, harga kritis ya. Harga kritis itu selalu maksimin turunan pertama sama dengan 0. Nanti dicari x nya ini ketemunya berapa. Mungkin ada beberapa x, x1 berapa, x2 berapa ya. Nah, mungkin ada x3 ya, biasanya 2x ya. Kemudian nilai x ini digambarkan ke garis bilangan ya. Kemudian dicek kanan kirinya nilai x ini. Nah, kalau tandanya kanan kirinya dicek apakah lebih besar 0 atau positif atau negatif ya. Jadi nanti ada x1, ada x2, misalnya begini, nanti dicek. Nah, di sini yang lebih kecil x1, nilainya apakah positif atau negatif, masukkan ke f aksennya ya. Ya, kalau lebih besar 0, dari kalau berubah dari plus ke min itu berarti maksimum. Pas tadi kan bertambah ya, naik ya. Jadi kalau nanti digambar naik kemudian turun berarti fungsinya maksimum. Nah, habis naik turun kan maksimum ya. Kebalikannya kalau dari min ke plus berarti dari turun ke naik berarti minimum. Kalau tidak berubah tanda berarti tidak max tidak min ya. Cara yang kedua menggunakan turunan kedua. Dari titik x dari f aksen sama dengan 0 tadi, ini x nya disubstitusikan ke turunan kedua. Masuk ke turunan kedua, jika harganya lebih kecil 0 maka maksimum, jika lebih besar 0 minimum, kalau sama dengan 0 titik belok. Tadi ada dua cara, boleh salah satu ya. Kita lihat kalau turunan kedua itu menyatakan kecekungan. Jadi kalau turunan kedua lebih kecil 0, gambarnya nanti cekung ke bawah. Lebih besar 0 itu cekungnya ke atas. Kita lihat contohnya. Fungsi dari sepertiga x pangkat 3 plus setengah x pangkat 2 min 6x plus 8 titik kritisnya. Kita bahas yang A dulu ya, titik kritis. Y nya sama dengan, minta maaf ini kita tambahkan satu
slide dulu yang kosong untuk membahas. Jadi tadi soalnya Y sama dengan berapa tadi? Sepertiga X pangkat 3 plus setengah X pangkat 2 min ya, 6X plus 8 ya. Titik kritis yang A ya. Titik kritis kita cari dari turunan pertama. Turunan pertama berarti ini ya, diturunkan pangkat 3, turunannya 3 ke depan ya. Sepertiga tetap, 3-nya ke depan, X-nya pangkatnya kurangi 1. Jadi pangkatnya 2 kurangi 1 jadi pangkat 2 ya. Ditambah setengahnya tetap, X pangkat 2 turunannya 2-nya turun. Kali 2 pangkatnya kurangi 1. 2 kurangi 1, 1 ya, pangkat 1 enggak usah ditulis satunya ya. Kemudian min 6X itu X nya pangkat 1, jadi turunannya 1 kali min 6 tetap min 6. X nya pangkatnya 1 kurangi 1 pangkat 0, pangkat 0 itu 1, jadi 6 kali 1 tetap min 6 ya. 8 ini konstanta, turunannya 0. Nah jadi turunannya cuma ini ya, turunannya kalau ini sepertiga kali 3 berarti 1 kan ya, X pangkat 2, ini juga 1, X min 6. Nah titik kritisnya ini turunan pertama sama dengan 0, pangkat 2 sama dengan 0, kita faktorkan, ini bisa difaktorkan, kita lihat angkanya min 6 dan plus 1. Kalau dilihat faktornya 6, pengalinya 6 itu kalau enggak 1 kali 6, 2 kali 3 ya, bisa 1 berarti 2 kali 3 ya, jadi 2 sama 3. Nah ini plus 1 tengahnya, berarti yang besar yang plus ya. Jadi min 2 kalau ditambah dengan plus 3 min 1, kalau dikali min 6 ya. Sama dengan 0, ini berarti X min 2 sama dengan 0, X 1 nya ketemunya 2 ya. X plus 3 sama dengan 0, X 2 nya ketemunya min 3. Nah kalau titik itu kan berarti butuh pasangan ya. Pasangannya X itu Y. Nah kita hitung Y. Jadi X 1 nya 2, Y nya berapa? Masuk ke fungsi Y, jangan diaksen ya, kalau diaksennya 0 nanti ketemunya. Masuk ke Y nya ini, jadi sepertiga X nya diganti 2 pangkat 3 plus setengah 2 pangkat 3 min 6 kali 2 plus 8. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 berarti 8 per 3 ya. Ini X ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikali setengah, jadi 2 pangkat 1 ya, 2 min 2 kali min 6 kali 2 berarti min 12 plus 8. 2 plus 8 itu 10, min 12 itu min 2. 8 bagi 3 itu 2, masih sisa 2 ya, 2 per 3 dikurangi 2 tinggal 2 per 3. Nah berarti titik kritisnya nanti X 1 nya 2,2 per 3. Kemudian yang X2 nya min 3 tadi ya, masukkan ke Y nya berarti sepertiga min 3 pangkat 3 plus setengah min 3 pangkat 2 min 6 kali min 3 plus 8. Min 3 pangkat 3 itu min kali min ya, 3 pangkat 3 dibagi 3, masih 3 pangkat 2 ya, 9 ya. Kemudian min 3 pangkat 2 itu 9 ya, plus per 2. Min 6 kali min 3 itu plus 18 ya, plus 8. Nah coba kita hitung berapa. Min 9 plus 8 itu min 1, 18 min 1 itu 17. 9 dibagi 2 itu 4 setengah ya, 17 tambah 4 21 setengah ya. Jadi titik kritisnya 2,2 per 3 dan min 3, 21 setengah. Ini yang A sudah ya, yang B selang di mana Y bertambah berkurang. Nah ini berarti yang tambah kurang itu naik turun tadi ya. Jadi kita lihat dari turunan pertama tadi ada dua nilai ini, X nya 2 sama 3. Jadi turunan pertamanya tadi X kuadrat plus X min 6.
Ini kalau sama dengan 0 ketemu X nya 2 sama min 3. Nah, kita masukkan ke garis bilangan min 3 dulu ya, kan min sebelah kirinya plus ya, jadi min dulu baru plus. Kita lihat dari min ke plus itu ada 0 kan. Nah, kalau 0 kita cek masuk ke turunan pertama ini, kalau 0 kuadrat 0 min 6. Nah, berarti min 6 ya, negatif ya di sini ya. Nah, ini negatif. Angka 2 habis min itu plus, habis plus, min, habis min plus. Ini ya. Nah, yang min tadi fungsi turun ya, yang plus tadi naik, ini juga naik. Ya, kita lihat tadi materi yang turunan pertama. Nih ya. Lebih besar 0 itu plus ya kan? Plus itu naik. Lebih kecil 0 itu min, berarti turun. Kalau plus naik, kalau min turun. Nah, ini berarti yang min ini nanti gambarnya ini turun. Yang plus ini gambarnya nanti naik. Nah, kalau yang tadi soal B, selang dimana Y bertambah berkurang, nah berarti yang naik itu bertambah ya. Berarti Y-nya bertambah pada interval atau selang ya, interval yang tambah, yang plus ya, yang plus berarti ke kirinya min 3, berarti X kurang dari min 3 ya, ini, atau ke kanannya 2, berarti X lebih besar 2, ini atau ya. Jadi yang berkurang pada interval yang min ini kan dari min 3 sampai plus 2. Nah, berarti ketemu ya, X nya di tengah, berarti kalau ketemu itu dari min 3 sampai 2. Nah, ini soal yang B sudah beres. Yang C, harga max min itu turunan pertama, yang paling besar itu max, yang paling kecil min. Nah, berarti karena kita punya Y nya 2/3 sama, dari turunan pertama kita punya Y nya 2/3 sama 21/2. Jadi Y max nya yang paling besar 21/2 ya, Y min nya yang paling kecil 2/3. Kemudian yang D, gambar ya, kita kalau gambar berarti kita perlu titik beloknya ya. Titik belok itu turunan kedua. Kita lihat turunan pertama tadi, X kuadrat plus X min 6, berarti turunan kedua, turunannya pangkat 2 itu 2, pangkatnya 1 ya kan, pangkat 1 nya nggak usah ditulis ya, plus X nya ini turunannya, kan ini 1X ya, turunannya 1, turunan kedua sama dengan 0, ini titik beloknya, berarti X nya berapa, plus 1 pindah ke sini berarti min ya, ini 2X nya sama dengan min 1, jadi X nya sama dengan min 1/2. Ini X nya pasangannya berarti Y nya, Y masukkan ke Y. Nah, berarti Y nya masukkan pada saat X nya min setengah. Jadi Y tadi sepertiga, X pangkat 3, X nya diganti min setengah pangkat 3, plus setengah min setengah pangkat 2, min 6 kali min setengah, dan setengah plus 8 pangkat 3 berarti 8 kali 3 ya, min 1/24, pangkat 2 berarti 4 kali 2 1/8, ini kali min jadi plus 3 plus 8, ini 24, ini 8, jadi faktornya bisa sama-sama 24 ya, ini tetap min 1, 8 jadi 24 itu berarti dikali 3, berarti satunya juga dikali 3 plus 3, 3 tambah 8 itu 11, jadi 1 min 1 plus 3 itu 2/24 atau 1/12 ya, jadi 11/12. Jadi titik beloknya ini nanti setengah koma min setengah koma 11/12, titik belok min setengah koma 11/12. Oke, kita lihat gambarnya. Kita punya X nya min setengah 2 dan 3.
Kalau kita gabung, yang paling kecil min 3 ya, kemudian min setengah, baru plus 2. Jadi gambarnya, nah kita lihat yang turunan kedua dulu ya, dari min setengahnya ini. Kalau ke kiri sama ke kanan ya, ini min ke kanannya ada 0 ya, kita cek kalau 0 ke turunan kedua. Ini kalau misalnya x nya masukkan 0, turunan keduanya kan berarti 2 kali 0 tambah 1. Nah, 1 ya, positif ya. Nah kalau positif itu turunan kedua positif, berarti cekung ke positif ya, cekung ke atas. Jadi yang ada nolnya ini cekungnya ke atas, ini cekung ke atas. Nah sebaliknya yang ke sana berarti cekungnya ke bawah. Nah kalau masih kurang percaya, dicek yang lebih kirinya min setengah, misalnya min 1 ya, min 2 atau min 3 boleh. Kemudian kalau dari turunan pertama tadi 3 sama 2 ini, min 3 sama 2 ini tadi ada naik turunnya ini tadi ya. Nah jadi gambarnya ini tadi dari min 3 ke sana, ini tadi naik cekungnya ke bawah. Min 3 sampai 2 turun, 2 sampai ke kanan ini naik. Jadi kalau naik cekungnya ke bawah, kan dari kiri ke kanan naik ya, ini kan naik ya, naik cekungnya ke bawah kan. Kemudian sampai di sini cekungnya masih ke bawah tapi turun ya, masih ke bawah tapi turun kan, gini ya, turun tapi cekungnya ke bawah. Nah sampai di setengah, min setengah ini, sampai di min setengah ya, kira-kira di sini lah ya, ini masih turun tapi cekungnya sudah ke atas. Nah yang titik belok ini masih turun, cekungnya ke atas sampai di angka 2 ini masih turun ya, turun cekungnya ke atas. Kemudian sampai di sini naik cekungnya ke atas, ini cekungnya ke atas ya, sampai di 2 ini naik cekungnya ke atas. Nah jadi gambarnya seperti ini. Oke, kita gambarkan. Jadi gambarnya kita lihat x nya paling kecil min 3, min setengah. Nah ini nolnya kira-kira di sini ya, x ini 2 nya di sini. Min 3 tadi pasangannya berapa? Jadi tadi kita punya y nya 2/3, kira-kira di sinilah ya, 2/3, 11/12 sama 21,5. Min 3 tadi pasangannya 21,5, 2 itu pasangannya 2/3, min setengah pasangannya 11,12. Jadi gambarnya tadi ini lengkungnya ke bawah, ini sudah ke atas. Nah begini gambar grafiknya ya. Jadi yang D ini ya, jawaban yang D ini sudah sampai gambar selesai. Kemudian contoh yang lainnya, soal cerita seperti ini. Jumlah 2 bilangan positif 20, cari bilangan tersebut jika perkaliannya maksimum. Nah kita tentukan dulu bilangannya, misalnya A sama B ya. Jadi A sama B itu kalau dijumlah 20, yang A diminta perkaliannya maksimum, kita buat fungsi perkalian A kali B. Nah ini misalnya fungsi Z lah ya. Kalau diminta perkaliannya maksimum, tadi nilai maksimin tadi turunan ke 1, jadi diturunkan. Nah ini karena variabelnya A dengan B, kita jadikan 1 dulu variabelnya, kita ganti B atau A nya bebas ya. Kalau kita ganti B nya, berarti B nya sendiri, A nya pindah ya ke kanan, jadi 20 min A. Nah jadi Z nya kita buat fungsi A semua, B nya diganti ini tadi ya, 20 min A. Jadi 20 dikali A min A itu min A pangkat 2. Ini Z nya mencari maksiminnya turunan pertama. Turunan pertamanya berarti 20A, turunannya 20 ya, ini kan pangkat 1. Jadi pangkat 1 kali 20, 20. A nya pangkat 0, jadi pangkat 0 itu 1. Ini pangkatnya 2 turun, A pangkat 2 kurangi 1 pangkat 1 ya. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, jadi kita punya 2 nya pindah ke sana jadi plus ya, 20. Jadi A nya sama dengan 20/2, 10 ya. B nya ini
B nya berarti 20 min A, 20 min 10 ya. Ini yang A sudah. Kalau yang soal B ini jumlah kuadratnya minimum, ini berarti fungsinya jumlah dari kuadratnya ya. Nah ini tidak sama dengan seperti ini ya. Nah, kalau ini kuadrat jumlah, kalau ini jumlah kuadrat, jadi sama dengan tadi. Ini prinsipnya B nya kita ganti A, jadi 20 min A kuadrat ya. Nah ini A kuadrat plus 20 kuadrat itu 400, 2 kali min A kali 20 itu min 40A ya. Min A berarti plus A kuadrat. A kuadrat plus A kuadrat 2A kuadrat min 40A plus 400. Ini fungsi Z nya. Cari yang maksimum minimum ini ya. Sama, maksimin itu ekstrim, jadi turunan pertama. Z aksen sama dengan 0. Turunkan 2A kuadrat, turunannya 4A. Min 40A turunannya min 40. Ini konstanta, turunannya 0 ya, sama dengan 0. Jadi 4A sama dengan 40, A nya 10 ya. B nya sama yang tadi, berarti ini 20 min A, 20 min 10. Kalau yang C, fungsi Z nya berarti kuadrat salah satu bilangan perkaliannya ya. Misalnya A pangkat 2 dengan pangkat 3 bilangan lainnya. Atau dibalik ya, salah satu kan bisa A bisa B. Atau yang B nya yang pangkat 2, A nya pangkat 3. Nah ini saya sisakan untuk latihan kalian sendiri. Nanti B nya atau A nya, B nya aja biar sama ya. Kalau mau B nya yang diganti berarti yang pangkat yang kecil aja yang ini ya. Nah ini yang diganti A 20 min A tadi ya. 20 min A kuadrat dikali A pangkat 3. Ini dikalikan dulu. Nanti turunan pertamanya berapa, sama dengan 0. Nanti ketemunya A nya berapa, B nya berapa. Ya, terima kasih. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.